Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 11. Kemunculan stupa mustika. Sun Fasyang Sutra Teratai, episode 1303. Kebajikan Buddha menghembuskan keharuman dan semua makhluk mendapatkan pengharumannya. Tubuh menghembuskan keharuman menakjubkan dari angin kebenaran, menerangkan kalau setelah para makhluk menerima bimbingan dari Buddha, batin dan tubuh menerima pengharuman dari Dharma, sehingga praktik sebagai benih sebab mendapatkan perendaman dari Dharma, mendapatkan pengharuman dari 5 bagian tubuh Dharma, karenanya tidak mampu menahan kegembiraan dalam hati. Tubuh menghembuskan keharuman menakjubkan dari angin kebenaran, menerangkan kalau setelah para makhluk menerima bimbingan dari Buddha, kita harus bersungguh hati untuk menghayati. Makhluk awam tetap saja masih makhluk awam. Sepanjang waktu tak pernah berakhir dari kehidupan ke kehidupan. Hidup dalam permasalahan antar sesama dan kegelapan batin. Kegelapan batin ini telah menciptakan banyak sekali kekuatan karma di dunia. Ini disebut noda. Mendengar Dharma, mengerti Dharma, menyerap Dharma ke dalam batin, dan meleburnya menjadi tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sendirinya, secara perlahan-lahan, tubuh kita akan menjauhi tabiat buruk, menjauhi perbuatan yang salah. Dengan sendirinya, perangai kita secara perlahan-lahan dari dalam batin akan mendapatkan pengharuman sampai pada setiap tindakan kita, setiap ucapan kita. Semuanya dapat membuat orang lain terharu, membuat orang lain menimbulkan niat keyakinan, menimbulkan rasa sukacita. Demikianlah Dharma. Dengan mendengarkan Dharma dapat mengubah kehidupan kita, dapat mengubah kebiasaan buruk kita. Semua yang diperoleh dengan sendirinya, perasaan orang saat melihat perbuatan dan tingkah laku kita, akan timbul rasa kepercayaan yang kalem dan wajar, sehingga dapat mempengaruhi dan membimbing orang lain. Tidak perlu berbicara, sudah dapat memberi pengaruh dan perbaikan. Inilah angin kebenaran. Sama seperti keluarga orang zaman dulu mengatakan kebajikan keluarga. Keluarga ini didikannya sangat bagus. Keluarga ini, setiap orang juga memujinya. Etika dan pendidikan keluarga ini, semua orang memujinya. Ini disebut kebajikan keluarga. Bagaimana dengan sekolah? Murid yang dididik di sana pasti adalah murid yang sangat baik. Mengetahui bahwa ini adalah murid alumni sekolah ini, membuat orang sangat senang dan ingin merekrutnya. Sangat ingin merekrutnya untuk memimpin di perusahaannya ataupun organisasinya. Ini karena pendidikan dari sekolahnya. Semangat sekolah ini menciptakan kebajikan seseorang, di mana mereka adalah terdidik dari latar belakang sekolah ini, dan juga didikan dari keluarganya, yang memiliki kebajikan, diajari dengan nilai-nilai kebenaran dan sistem. Ini disebut angin kebajikan. Hanya mendengarnya, sudah bisa merasakan keharuman dari kebajikannya. Ini yang semestinya ada di dunia. Mendengar Dharma juga harus demikian. Ini adalah seorang umat Buddhis, sangat tulus dalam mendengar Dharma. Dengan sendirinya, orang yang mendengar tentang orang ini, meski belum pernah bertemu, mengetahui bahwa dia sangat mendalami ajaran Buddha, tahu bahwa dia sangat tulus. Maka, secara alami dari lubuk hati
akan percaya terhadap orang ini. Ini adalah semerbak harumnya Dharma. Inilah bagaimana Dharma Buddha melatih kita secara berkesinambungan selama jangka panjang. Tapi, jika kita hanya mengatakan bahwa kita selalu mendengarkan Dharma untuk membuat orang lain menghormati kita, seperti ini tidaklah cukup. Sang Buddha membimbing kita dengan ajarannya, dengan harapan kita bisa dengan ikhlas dan tulus membawa dharmanya masuk ke dalam batin. Dharma adalah jiwa kebijaksanaan kita. Dari jiwa kebijaksanaan dikembangkan menjadi filosofi kehidupan. Seperti ini, barulah sesungguhnya dharma terserap ke dalam batin. Jika dharma terserap ke dalam batin kita, dharma ini akan secara alami mengalir keluar dari tubuh kita. Semacam keharuman menakjubkan dari angin kebenaran. Orang ini memiliki karakter yang baik. Cara mereka bekerja dengan orang lain ataupun pengaruhnya terhadap orang lain, semuanya sangat positif. Jika ada orang yang sedang bersamanya, semuanya akan dapat merasakan bahwa orang yang sering bersama dengannya pasti adalah orang baik juga. Oleh karena itu, tubuh menghembuskan keharuman menakjubkan dari angin kebenaran. Ini membuktikan para makhluk telah menerima pengaruh dan bimbingan dari Sang Buddha. Jika tidak melatih Dharma Buddha secara berkesinambungan selama jangka panjang, bagaimana bisa memahami sampai tuntas begitu banyak prinsip kebenaran di dunia? Dapat berinteraksi dengan orang lain dengan begitu harmonis. Ini artinya Dharma harus ada di dalam batin mereka. Saya sering mengatakan dalam batin harus ada Buddha, melafalkan nama Buddha. Melafalkan nama Buddha masuk ke dalam batin, melafalkannya di dalam batin. Setiap saat ada Buddha di dalam batin, dan setiap langkah ada Dharma. Dharma Buddha selamanya ada di dalam batin kita. Jadi, batin dan tubuh menerima pengharuman dari Dharma. Dari dalam hati kita menghirup masuk Dharma. Dengan sangat tulus, dimulai dari dalam batin kita. Masa lalu, semua karma yang telah kita perbuat di masa lalu, semuanya akan lenyap. Sekarang yang bergejolak dalam batin kita, semuanya hanyalah Dharma. Bagaimana bisa bermanfaat bagi masyarakat? Inilah batin. Dharma telah terhirup masuk ke dalam batin, menjernihkan batin kita semua, menumbuhkan kebijaksanaan, pemikiran di dalam kebijaksanaan. Segala perenungan dan niatan dari pikiran kita, bukankah setiap detik adalah demi kebijaksanaan? Sel-sel kebijaksanaan di dalam perenungan kita yang demikian terus-menerus membangkitkan niat pikirannya. Bagaimana bisa membantu orang? Sama seperti beberapa hari yang lalu, di bulan Oktober 2016, di acara temu sapa pendonor dan penerima sumsum tulang di Tainan. Acaranya sangat mengharukan. Ini adalah transplantasi sumsum tulang. Saya ingat lebih dari 23 tahun yang lalu, kira-kira di bulan Oktober, saat berpergian di Taichung mengungkapkan ide, memutuskan untuk mendirikan bank data sumsum tulang. Saat itu masih banyak orang yang belum mengetahui apa itu sumsum tulang, mengapa mendirikan bank data sumsum tulang ini, mengapa untuk menyelamatkan orang. Hal ini sudah terpikirkan dalam hati sejak lama, karena kita membantu orang melihat kemiskinan karena sakit, apalagi pada saat itu semua yang kita ketahui tentang penyakit yang pertama kali kita temukan. Nama penyakitnya disebut leukemia. Keluarga yang awalnya kaya, tetapi karena penyakit ini jadi tidak berdaya. Harus ke rumah sakit, tidak bisa membayar.
Mungkin nyawa juga tidak bisa diselamatkan. Mungkin juga akan dikeluarkan dari rumah sakit. Pasiennya belum sembuh. Bagaimana bisa keluar dari rumah sakit? Mereka berkata, tidak ada obat untuk mengobatinya. Penyakit apa yang tidak ada obatnya? Ini disebut leukemia. Apa yang disebut leukemia? Dengan demikian, kita pergi ke rumah sakit untuk memahami. Tidak ada obat untuk mengobatinya. Apa yang harus dilakukan? Fungsi pembuatan sel darah tidak seimbang. Tubuh sendiri tidak dapat membuat darah. Setiap hari harus bergantung pada transfusi darah dari orang lain. Bergantung pada donasi darah untuk tetap hidup. Saat itu, harga darah sangat mahal. Sebungkus darah berukuran 250 cc dan setiap kali melakukan transfusi darah diperlukan ribuan cc. Uang yang sebanyak ini, sebungkus darah berharga lebih dari 1000 NTD. Dalam sehari diperlukan ribuan NTD. Ketika kita menjenguknya di rumah sakit, dia adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Anak muda yang mengidap penyakit seperti ini, keluarganya hanya memiliki anak ini saja. Keluarga ini telah menjual harta benda dan rumahnya. Juga tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada waktu untuk menunggu obat untuk membantu. Tidak cukup waktu. Saat itu dikatakan akan menjalani transplantasi sumsum tulang. Supaya fungsi sumsum tulang dapat membuat sel darah sendiri, barulah tidak membutuhkan darah dari luar. Untuk memulihkan fungsi dari sumsum tulangnya, maka perlu transplantasi. Transplantasi dari sumsum tulang atau stem cell dari orang sehat. Ketika itu, kita tidak tahu bahwa disebut sebagai stem cell. Dikatakan bahwa di antara 100.000 orang, hanya ada satu orang yang cocok. Peluang untuk menemukan yang cocok sangatlah rendah. Tetapi kerabat dekat memiliki peluang lebih baik. Jika itu saudara perempuan atau kerabat sendiri, maka memiliki peluang. Saat kita membantu mereka, donor sumsum tulang dari orang yang tidak dikenal masih belum legal di Taiwan. Oleh karena itu, pasien ini sangat beruntung. Adik perempuannya bersedia menjadi pendonor dan cocok. Selama ada orang yang dapat membantu ekonomi mereka, membantu mereka membayar biaya pengobatan, biaya rumah sakit, dia bersedia untuk menjadi pendonor. Setelah kita mendengar bahwa ada harapan untuk penyembuhan, oleh karena itu kita membantu biaya pengobatan sepasang kakak beradik ini. Saat itu, saya sendiri pergi ke rumah sakit Taiwan Universitas untuk mengunjungi mereka. Setelah transplantasi selesai dilakukan, adik perempuannya juga sedang beristirahat di tempat tidur. Saat adik perempuan melihat saya, dia segera bangkit dari tempat tidur. Terima kasih, kakak saya sekarang sudah membaik. Saya juga akan segera keluar dari rumah sakit. Apakah kamu dapat segera keluar dari rumah sakit? Dia berkata, hanya sedikit sakit atau nyeri di tulang belakang. Selain itu tidak ada masalah. Dokter mengatakan bahwa saya sudah boleh keluar dari rumah sakit. Oleh karena itu, 2 hari kemudian, adik perempuan bersiap-siap untuk keluar dari rumah sakit. Bagaimana dengan kakaknya? Dia masih berada di ruang isolasi, tetapi dia tahu dirinya sudah tertolong. Ini adalah kasus pertama leukemia yang saya hadapi, juga kasus pertama leukemia yang Ceci bantu. Kasus pertama kanker darah leukemia, kemudian masih ada kasus satu lagi yang datang dari Amerika. Stephen Huang berkata, Amerika juga ada seorang gadis yang sedang mengambil S2. Karena tahu dirinya mengidap kanker darah,
sehingga menggerakkan insan ceci Amerika. Semua orang mengadakan konser musik untuk dia, untuk menggalang dana buat dia. Juga mengajak orang untuk mendonorkan stem cell sumsum tulang untuk dia, yaitu mengambil darah untuk diperiksa atau dites. Ada sekitar 2.000-an atau 3.000-an orang, akan tetapi belum ada yang cocok. Jadi, profesor dari Universitas Nasional Taiwan menemani gadis ini pulang. Melihat perangai gadis ini yang demikian cantik, apalagi belajar di luar negeri, itu tidak mudah. Lulus dari universitas, sekarang sedang kuliah pasca sarjana. Jika tidak menolongnya, sungguh kasihan. Di Amerika, semua relawan sudah bergerak. Di Taiwan juga seharusnya bisa. Akan tetapi banyak yang berkata, "Master, jangan melakukannya. Sangat mahal, butuh banyak uang. Setiap mengambil darah untuk diperiksa, butuh biaya 2.000 NTD lebih. Kirim database ke Amerika. Kirim ke Amerika juga butuh uang. Ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan 30 atau 50 juta. Butuh beberapa ratus juta. Master, ini sama sekali tidak boleh dilakukan." Membuat batin saya sangat risau. Apakah harus dilakukan atau tidak? Di Taiwan, kekurangan satu bank data sumsum tulang ini. Tetapi di Taiwan memiliki banyak orang yang memiliki hati cinta kasih, mengajak semua orang mengambil contoh darah untuk membuat database kita sendiri. Tetapi harus diletakkan di Amerika Serikat. Pemeriksaannya sendiri menghabiskan banyak uang, dan biaya penanganannya akan sangat mahal. Terlebih lagi, kita akan membuat bank data ini di Amerika Serikat. Apakah efisien bagi kita untuk melakukannya? Namun, ini diperlukan ketika permulaan. Akan tetapi, kita memerlukan banyak tenaga kerja dan dana. Dikarenakan kita menyedot darah dari setiap orang menghabiskan lebih dari 2.000 NTD, kita harus mengumpulkan semuanya dan mengantarkannya ke Amerika Serikat. Biaya yang dikeluarkan ketika itu sangatlah mahal. Dikirim ke Amerika Serikat memerlukan dana yang sangat banyak. Tetapi akan selalu ada pengharapan. Saya mulai dari Taitung. Saya ingin berkata satu hal kepada Anda semua. Master memiliki ide ini. Tetapi orang di Taitung mengatakan hal yang mengejutkan. Master, kami menyetujui ide Anda. Perihal ini akan menghabiskan sangat banyak dana. Mengapa Anda semua menyetujuinya? Dia berkata, jikalau Master berkata kita harus melakukannya, kita harus melakukannya. Kami tahu bahwa Master akan memikirkan jalan keluar. Oleh karena itu, saya menyetujui Master. Adalah sebuah tindakan yang benar. Membuat saya memiliki keyakinan hati. Ketika tiba di Pingtung, juga merupakan pelosok dan masih pedesaan di Panciliao. Nama lama Renteli di kota Praja Changce. Dalam penyampaian pertama kalinya, saya juga mengingatkan kembali hal ini. Ratusan hingga ribuan orang. Mereka menyatakan dukungan mereka. Kepercayaan diri saya terus bertumbuh. Dari satu tempat ke tempat lain, Kaohsiung, Tainan, sampai Taichung. Saat mulai berbicara di Taichung, sangat banyak orangnya. Masih mendapatkan sambutan yang sama. Kami mendukung Master dalam hal ini. Perjalanan demi perjalanan membuat saya semakin percaya diri. Sampai di Taichung, mereka berkata, Master, karena Anda mau melakukannya pada tanggal 24 Oktober di Gunung Pakuasan akan diadakan pekan raya. Apakah di acara pekan raya ini kita bisa membuka lapak untuk mulai menghimbau? Seperti ini sangat baik. Baiklah. Dengan ini, cara mencari dukungan menjadi sesi pertama di Pakuasan.
mulai menghimbau. Terdapat lebih dari 800 orang datang memberikan sampel darah. Saya sangat bersyukur. Segera menggerakkan para perawat dan teknisi Ceci Hospital ke Changhua. Ke sana mengumpulkan sampel. Ada 800 orang berikrar. Setelah sampel darah diambil, lalu dikirim ke Amerika. Biaya pemeriksaan untuk satu orang lebih dari 2.000 NTD. Satu tempat berlanjut ke tempat lain, khususnya di Taipei. Reaksi orang-orang di Taipei lebih antusias. Mereka tahu demikian dapat membantu orang-orang. Mulai satu persatu pelatihan diurus oleh relawan Ceci. Mereka melatih semua orang, hingga orang tua juga bisa menyampaikan topik ini. Kemudian anggota komite juga mulai bergerak. Maka selama periode beberapa tahun ini terus menggalakkan gerakan donasi sumsum tulang menjadi sangat terkenal. Selama beberapa tahun ini sangat cepat kita membangun gudang data sendiri di Taiwan. Kita mengundang Dr. Lee Sung Tao dari Amerika. Sebenarnya beliau bertanggung jawab di Amerika, tetapi kita mengundang beliau pulang. Dengan demikian, Taiwan membangun data gudang sendiri. Pada saat itu, dokter dari Jepang juga datang berkunjung. Bagaimana kalian melaksanakan ini? Di Jepang sangat sulit membangun. Orang yang datang sedikit, yang mau berdonasi lebih sedikit lagi. Ini butuh kembangkan kemampuan intuitif yang sangat besar. Sepanjang perjalanan ini sangatlah sulit. Telah lebih dari 20 tahun. Sekarang, bank data kita memiliki peran yang sangat penting. Ada melihat sebuah berita yang disiarkan, ada seorang anak yang berumur 8 tahun. Ketika dia dilahirkan, sumsum tulangnya menjadi kaku. Dan mereka menjulukinya bayi batu marbel. Hingga saat ini hanya ada 6 kasus di Taiwan. Penyakit yang sangat langka, dan tubuh anak ini menjadi semakin mengeras. Maka harus ada transplantasi sumsum tulang. Insan Ceci mulai mencari pendonor untuknya. Akhirnya berhasil menemukan pendonor yang tepat. Seorang pemuda yang belum lama menikah, dan dia adalah pendonor yang tepat. Pemuda ini sangatlah antusias, namun untuk menyumbangkan sel darah tepinya, dia perlu menyuntikkan hormon pertumbuhan. Ketika dia mendengar hal tersebut, dan ada yang memberitahunya, kamu yang demikian sehat jika disuntikkan hormon itu, apakah akan berpengaruh terhadap kesehatanmu? Kamu sangat gemar berolahraga, entah ada efeknya atau tidak. Dan dia pun mulai ragu. Sekelompok insan Ceci segera menemui dia untuk berkomunikasi. Terakhir, sepasang suami istri ini pun tersentuh oleh insan Ceci. Dia kembali membangkitkan tekad dan bersedia mendonorkan. Setelah mendonorkan, para insan Ceci terus memberi perhatian, selalu mengantarkan suplemen dan lain sebagainya. Pemuda ini juga begitu sehat, apalagi dia sering olahraga senam aerobik. Badannya dilapisi oleh otot yang padat. Otot di tubuhnya membuat dia terlihat bugar. Membuat dia terlihat begitu tampan. Memiliki jasmani yang sungguh sehat, sungguh gagah. Sehingga mendapatkan juara 1 pada sebuah perlombaan. Melihatnya seperti ini turut membuat kita senang. Sungguh luar biasa. Bagaimana dengan anak tersebut? Saat acara tatap muka dengan pendonor, anak ini sudah terlihat sehat. Sekarang sudah 8 tahun. Golongan darahnya juga berubah. Tubuh anak ini sehat. Kemampuan jasmaninya sangat baik. Hanya saja ada satu hal, yakni saat dia kecil terdapat penurunan pada kemampuan penglihatannya. Hanya penglihatannya tidak dapat kembali normal. Seluruh tubuhnya mengalami perubahan. Ia adalah seorang anak yang sehat. Sungguh luar biasa.
merupakan sebuah keajaiban di dalam kehidupan. Inilah kerelaan untuk menyumbangkan bagian dari tubuh, yang mana juga harus diambil dari dalam tubuh. Bagaimana dengan yang berasal dari luar? Tiada henti mempengaruhi kita jika tidak ada kelompok pemberi nasihat sumsum tulang. Dengan ketulusan hati, dengan dharma, terus-menerus membujuknya, dia telah menerimanya. Dharma ini diterima dan masuk ke dalam batin. Menolong orang menjadi prioritas utama. Maka dia pun bersedia untuk menerima. Mendonasi stem sel darah di dalam tubuhnya, menolong nyawa orang. Bukankah di dalam kehidupan ini, di antara sesama, menumbuhkan jiwa kebijaksanaan dengan cinta kasih menolong orang lain? Ini artinya tubuh dan batin menerima pengharuman dari Dharma, agar bagian dari tubuhnya bisa menolong tubuh yang lain. Dan sekarang seluruh tubuh itu telah sepenuhnya membaik. Kekuatan hidup telah aktif. Maka praktik sebagai benih sebab mendapatkan perendaman dari Dharma. Seseorang telah membangkitkan tekad untuk berjalan di jalan Bodhisattva. Berapa banyak orang yang dapat mengumpulkan Dharma ini agar konsep dan pola pikirnya dapat menerima, berkenan bersumbangsi dengan sumsum tulang dari tubuhnya. Bukankah semua ini adalah mendapatkan perendaman dari Dharma? Rahasia ilmu pengetahuan akan tubuh, biofisika, semua ini terdapat di dalamnya. Terus mencari tanpa henti. Di antara berapa puluh ribu orang baru dapat ditemukan. Ini bagaikan Dharma Sang Buddha. Setelah mendengar, barulah dapat menerima Dharma Sang Buddha, menyerapnya ke dalam batin, menjadikan itu bagian dari kita. Ini adalah esensi Dharma. Dharma ini diubah menjadi esensi dan memasuki jiwa kebijaksanaan kita, agar jiwa kebijaksanaan kita dapat berubah menjadi jiwa Dharma. Jiwa kebijaksanaan sebenarnya tidaklah mudah, sehingga praktik sebagai benih sebab mendapatkan perendaman dari Dharma. Benih sebab ini demikian sebenarnya dapat masuk ke dalam jiwa kita. Ini adalah pengharuman dari 5 bagian tubuh Dharma. 5 bagian tubuh mendapatkan pengharuman Dharma. Demikian telah memasuki hidup kita. Ini adalah karenanya tidak mampu menahan kegembiraan dalam hati. Sungguh bersuka cita melihat mereka saling bertemu satu sama lain di reuni ini. Di atas panggung, orang tua anak mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Kelincahan anak ini dengan juara binaragawan muda ini berpelukan satu sama lain. Ini benar-benar sangat indah. Keharuman Dharma ini memenuhi gambaran ini. Semua orang bisa melihatnya dan merasakan keajaiban hidup ini. Ini membuat semua orang tersentuh, sehingga semua orang tidak mampu menahan kegembiraan dalam hati. Artinya sama dengan ini, kita menerima Buddha Dharma harus benar-benar meresap ke dalam batin, mengintegrasikan Dharma ke dalam batin kita. Setiap hari kita bersedia demikian. Curahkan setiap pikiran kita untuk bersumbangsi. Bersumbangsi baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Marilah kita melihat naskah sutra sebelumnya. Di bawah pohon mustika terdapat singgasana singa. Para Buddha duduk di atasnya, diperagung dengan cahaya terang, layaknya menyalakan api obor besar pada kegelapan malam. Sutra Teratai Bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Semua orang duduk di tempat itu, duduk di tempat semula, kembali ke tempat semula mereka, sama seperti Dharma kembali ke tempat semula, di tempat itu, di mana tubuh dan pikiran mereka terpancar terang, Dharma masuk ke batin kita.
kegelapan batin kita berubah menjadi cahaya terang, sehingga diperagung dengan cahaya terang, semuanya menjadi terang. Jadi, layaknya menyalakan api obor besar pada kegelapan malam. Banyak orang yang bajik berkumpul menjadi satu, dan situasinya tentu menjadi terang benderang. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, tubuh mereka mengeluarkan keharuman menakjubkan yang menyebar ke seluruh negeri-negeri di 10 penjuru. Semua makhluk diharumi dan tidak mampu menahan kegembiraan mereka, ibarat angin kencang yang menghembusi ranting pohon. Dengan metode terampil ini memungkinkan Dharma untuk berdiam lama. Karena kita telah menerima keharuman Dharma, jadi tubuh mereka mengeluarkan keharuman menakjubkan yang menyebar ke seluruh negeri-negeri di 10 penjuru. Dharma ini adalah ajaran Buddha, telah menyebar ke 10 penjuru. Belahan raga Buddha telah berkumpul dari 10 penjuru. Dimanapun ada Dharma di tempat tersebut, Dharma dapat disebarkan ke seluruh tempat itu. Jadi, karena demikian, tubuh mereka mengeluarkan keharuman menakjubkan. Dharma ditemukan dimanapun, keharuman Dharma akan menghembus di tempat itu. Kemanapun Dharma pergi, keharumannya akan ada di sana. Ini bagaikan mendirikan bank data sumsum tulang. Setelah semua orang memahami, terus tanpa henti mempromosikannya, terus tanpa henti, orang memiliki kesempatan diselamatkan. Orang yang penuh cinta kasih muncul tanpa henti. Baru-baru ini, tahun 2016, bukankah setiap hari ada pendonor yang datang untuk menerima berkat? Ada kalanya 2 atau 3 orang dalam sehari. Setiap hari ada orang datang menerima berkah untuk mendonorkan sumsum tulangnya. Terlihat sekarang bahwa semakin banyak orang yang terinspirasi mendonorkan sel punca periferal, dan jumlah orang yang datang semakin banyak. Semakin banyak orang yang dapat diselamatkan. Ini adalah keajaiban Dharma dari teknologi medis modern. Kita menerapkan di dunia ini, tidak hanya dapat menyelamatkan orang Taiwan, ada 20 hingga 30 negara datang untuk mengambil sumsum tulang. Mereka yang berbeda etnis juga dapat dicocokkan. Karena dalam bank data sumsum tulang jumlahnya berlimpah, sehingga di negara manapun bisa datang untuk mencocokkannya. Inilah dimanapun Dharma tersebut. Di tempat itu juga ada Dharma yang demikian, menghembus di tempat tersebut dan menyelamatkan orang. Tubuh mereka mengeluarkan keharuman menakjubkan yang menyebar ke seluruh negeri-negeri di 10 penjuru. Memuji kebajikan Buddha menghembuskan keharuman Dharma pada para hadirin, memberi manfaat pada semua makhluk dengan berceramah, menyadarkan dan menuntun mereka. Keharuman dari tubuh para Buddha memenuhi negeri-negeri di 10 penjuru, ada di mana-mana. Prinsip yang sama, oleh karena itu, bagian sutra ini. Tubuh mereka mengeluarkan keharuman menakjubkan yang menyebar ke seluruh negeri-negeri di 10 penjuru. Adalah mengulang, disebutkan, kebajikan Buddha menghembuskan keharuman Dharma pada para hadirin. Buddha, kebajikan Sang Buddha, Dharma yang diperoleh, pencerahan Sang Buddha. Di alam semesta ini, tiada yang tidak dapat dipahami olehnya. Oleh karena itu, Sang Buddha, kebajikan Buddha dari pelatihan, kebijaksanaan yang tercerahkan, sehingga menghembuskan keharuman Dharma. Semua orang datang menerimanya. Memberi manfaat pada semua makhluk dengan berceramah, menyadarkan dan menuntun mereka. Inilah kebajikan Sang Buddha, sehingga begitu banyak orang bersedia menerima ajaran Sang Buddha. Sehingga
Keharuman dari tubuh para Buddha memenuhi negeri-negeri di 10 penjuru. Banyak Buddha yang demikian yang melewati masa pelatihan diri, pelatihan sampai tercerahkan, pelatihan sehingga Dharma bisa digunakan untuk menyadarkan dan menuntun para makhluk. Demikian memenuhi negeri-negeri di 10 penjuru, ada di mana-mana. Dharma ini sangat universal. Semua orang dapat merasakan dan memahami, bermanfaat di dunia, sehingga ada di mana-mana. Semua makhluk diharumi dan tidak mampu menahan kegembiraan mereka. Para makhluk menerima pengharuman dari keharuman Buddha. Masing-masing bersuka cita dan tak mampu menahankan kegembiraan mereka. Berkenaan dengan tubuh Dharma, seharusnya ini adalah keharuman dari pahala kebajikan Buddha. Semua makhluk diharumi dan tidak mampu menahan kegembiraan mereka. Artinya adalah para makhluk merasa seperti ini, karena setelah menerima Dharma ini, sekarang Dharma ada dalam batin mereka, dan mereka mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian menyebarkan ajaran Buddha. Ini dinamakan pengharuman dari keharuman Buddha. Udara yang harum, keharuman ini mengharumi mereka. Mereka semua bisa merasakannya. Ini seperti kertas yang membungkus dupa, yang diletakkan dalam kotak dan dibungkus. Kemudian ketika kita membuka kotak dupa, kita berkata, "Mengapa begitu harum?" Ketika kita mengambil kertas dari dalam kotak, kita berkata, "Mengapa kertas ini begitu harum?" Sudah dipisahkan dari dupa, namun kertasnya tetap harum. Artinya, kertas ini telah menerima pengharuman. Ketika kita mendengarkan Dharma dan menyimpannya dalam batin dan menerapkannya dalam kehidupan kita, ketika kita menyimpannya dalam batin dan menerapkannya dalam kehidupan dan tingkah laku kita, maka kita telah menerima pengharuman dari keharuman Buddha. Kita telah menerima pengharuman dari Dharma Buddha, sehingga tabiat buruk kita telah terhapuskan. Sekarang raga dan pikiran kita, niat yang kita timbulkan, tindakan kita, ucapan kita akan selaras dengan aturan tata krama, martabat dan aturan dari Dharma Buddha, yang juga bisa membawa manfaat bagi para makhluk. Ini karena Dharma telah mengharumi kita, sehingga kita bisa bersumbangsi bagi orang lain. Setelah bersumbangsi, diri sendiri mendapatkan kebahagiaan. Ketika orang melihatnya, setiap orang juga memuji. Tidak mengejar ketenaran, tapi dengan sendirinya mendapatkan ketenaran. Setiap orang yang melihat orang ini benar-benar orang baik, menolong orang dan sebagainya. Orang yang ditolong mendapatkan kehidupan. Semua kesulitan yang dialami teratasi sepenuhnya. Juga bersuka cita. Tidak mampu menahan kegembiraan berkenaan dengan tubuh Dharma. Tubuh Dharma adalah Dharma dari sudut pandang tubuh Dharma. Seharusnya ini adalah keharuman dari pahala kebajikan Buddha. Dharma ini adalah berasal dari pahala kebajikan Buddha yang keharumannya terungkap keluar. Kalau tidak, bagaimana kita mengerti untuk berbuat kebaikan? Jika tidak, mana mungkin kita bisa memiliki kebijaksanaan seperti ini untuk menciptakan berkah dalam kehidupan, cinta kasih, belas kasih, sukacita, keseimbangan batin semacam ini. Bagaimana kita mampu melakukannya? Itu adalah diperoleh dari kebajikan Buddha. Karena kebajikan Buddha memberi pengajaran. Semua yang kita peroleh melalui kebajikan Buddha. Kita memiliki kemampuan seperti ini untuk bersumbangsi. Ibarat angin kencang yang menghembusi ranting pohon. Angin adalah perumpamaan kalau kebajikan Buddha menuntun secara luas.
seperti mengalirkan keharuman. Ranting adalah perumpamaan kalau kapasitas dari para makhluk merespon dengan melihat Buddha. Angin adalah kebajikan Buddha yang datang melalui hembusan angin, seperti kita zaman dahulu. Di sekitar geria ada semacam buah pinang, yaitu pohon pinang. Kami bukan jualan pinang. Bukan, ini adalah untuk pertamanan. Sejak dulu adalah seperti ini. Tanam pohon pinang, begitu angin bertiup sangat harum. Karena saat ia berbunga sangat harum, atau taman jeruk bali. Kalau menanam jeruk bali, ketika bunga jeruk bali mekar juga sangat harum. Harum karena angin meniupnya. Keharuman bunga itu bisa menyebar sangat luas. Semua orang bisa menghirupnya. Jika tidak, kamu harus mendekati pohon jeruk bali. Mendekati bunga itu baru bisa mencium harumnya. Jika begitu, angin berhembus. Seluruh keharuman dari bunga jeruk bali dapat tercium oleh kita. Prinsip yang sama, keharuman dari kebajikan Buddha, angin berhembus, keharuman yang meluas, sehingga kebajikan Buddha menuntun secara luas seperti mengalirkan keharuman. Kebajikan dan perilaku Buddha harus ada jalinan jodoh yang tak terputus. Ada angin yang berhembus demikian, baru bisa menyebar luas. Semua bisa mendapatkannya. Jikalau tidak, Buddha di kerajaan Kapilawastu, kita di Taiwan, jarak yang sangat jauh. Jalinan jodoh apa yang bisa menerima demikian luasnya? Bukan hanya di Taiwan, seluruh dunia bisa tercium keharuman Buddha. Maka ranting mengumpamakan para makhluk, kapasitas dari para makhluk merespon dengan melihat Buddha. Kapasitas kita sebagai makhluk bisa mendapatkan transformasi dari Buddha. Maka kita telah menerima keharuman ini, melatih diri secara berkesinambungan selama jangka panjang. Ranting ini mulai bisa bertunas dan tumbuh daun. Dengan metode terampil ini memungkinkan Dharma untuk berdiam lama. Dengan metode mudah dan terampil seperti ini memungkinkan orang-orang mendapatkan Dharma benar sehingga dapat berdiam lama di dunia. Dengan metode terampil ini memungkinkan Dharma untuk berdiam lama. Ajaran dari Buddha menggunakan beragam kapasitas yang sesuai dengan makhluk. Kapasitas kita sesuai dengan pengajaran dari Buddha, sehingga kita bisa terima. Sehingga dengan metode mudah dan terampil seperti ini memungkinkan orang-orang mendapatkan Dharma benar. Kita telah mendapatkan Dharma benar. Dharma ini dapat berdiam lama di dunia. Metode terampil ini, kalau tidak, kapasitas kita, makhluk yang tumpul ini, mana bisa seketika bisa menerima kebajikan Buddha? Karena kebijaksanaan Buddha mulai dari saat itu memberi pengajaran terampil. Dia juga membabarkan prinsip kebenaran dari realitas sejati di dunia. 4. Kebenaran mulia. Menggunakan beragam untuk analis supaya kita memahaminya. Karena setelah menganalisa dan dipahami, kita dapat menghayati sebab dan kondisi menyebabkan terhimpunnya kekuatan karma. Ini datang dari noda batin dan kerisauan. Demikian perlahan-lahan menghayatinya, perlahan-lahan memahaminya dari akar dan kapasitas kecil sampai akar dan kapasitas tengah, sampai pada akar dan kapasitas besar, menerima ajaran kendaraan besar. Semua ini dimulai dari menerima pengajaran metode terampil, sehingga bisa menjadi tanah murni dan mengumpulkan raga Buddha dan lainnya. Bermacam-macam, inilah metode terampil. Demikian tidak berhenti. 3 kali mengubah menjadi tanah murni, dari pengajaran kecil, pengajaran menengah, pengajaran besar, 3 kali mengubah menjadi tanah murni.
dengan metode terampil ini merujuk pada pengubahan menjadi tanah murni dan mengumpulkan raga Buddha dan lainnya. Berdiam lama adalah membuat dharma menakjubkan muncul dan menyebar luas di dunia. Ini memuji kalau setelah para makhluk diharumi oleh keharuman dari kebajikan Buddha, dibasuh dalam aliran dharma yang mendidik semua makhluk, artinya mendapatkan pengharuman dari 5 bagian tubuh dharma. Karenanya, tidak mampu menahan kegembiraan dalam hati. Berdiam lama, ini menandakan membuat dharma menakjubkan muncul dan menyebar luas di dunia. Ini menandakan para makhluk diharumi oleh keharuman dari kebajikan Buddha, dibasuh dalam aliran dharma. Perlahan-lahan kita direndam, membuat kita dimurnikan dalam segala benda. Kebajikan Buddha bisa meluas di dunia. Tidak peduli kapasitas apapun bisa menerimanya. Maka ketika diharumi keharuman dari 5 bagian tubuh dharma, tidak mampu menahan kegembiraan dalam hati. 5 bagian tubuh dharma adalah tubuh moral, tubuh konsentrasi, tubuh kebijaksanaan, tubuh pembebasan, tubuh pengetahuan dan pandangan akan pembebasan. 5 bagian tubuh dharma ini membuat kita perlahan-lahan memahaminya. Dharma ini meresap dalam batin kita, mengembangkan fungsi dan kegunaan kita. Bersungguh hati memahaminya. Sila, samadhi, kebijaksanaan. 3. Tanpa kebocoran. Pembebasan membuat kita menghapuskan segala noda batin kerisauan. Setelah noda batin kerisauan terhapuskan, kita memahami, kita terbebaskan. Ini disebut 5 bagian tubuh dharma, sehingga mudah untuk dikatakan, tidak mudah untuk dipraktikkan. Asalkan semua harus senantiasa lebih bersungguh hati.